Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah saya sapa dulu ya. Yang saya hormati Ibu RW Kelurahan Walia Buku Ibu Nurdayani, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al Mukarramah Ibu Ernawati, dan saya ucapkan selamat bergabung bagi anggota yang baru. Ya, semoga tetap istiqomah. Orang yang bermajelis ini sebenarnya hanya keistiqomahan ya, kesabaran, karena kita meluangkan waktu, kita duduk bersama-sama di sini ya. Selamat bergabung, semoga ibu-ibu yang baru bergabung ini istiqomah dalam bermajelis ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah tiada henti-henti kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah untuk kita bersama-sama di majelis Taklim Al Mukarramah yang setiap Sabtu sorenya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ibu-ibu karena meskipun cuaca hujan ya, hujan tidak menghalangi ibu-ibu untuk datang bermajelis. Terima kasih banyak, malahan justru alhamdulillah hari ini kayaknya 100% hadir semua anggota ya. Oh, masih ada yang belum datang karena tolong alhamdulillah ini ramai. Ya. Ya, semoga minggu depan bisa bergabung semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini, yang penuh dengan hamparan ilmu ya. Dan semoga kita semua yang hadir ini kelak mendapatkan syafaat beliau nanti. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi kultum yang saya angkat pada sore hari ini, mungkin ibu-ibu bilang terlalu jauh melencengnya, tapi ini berkaitan dengan kita mau menghadapi Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha itu ada identik dengan kurban ya, Lebaran hari kurban. Jadi sedikit, bukan saya mengguru ibu-ibuku lebih banyak tahu dan lebih telah melaksanakannya, sementara kita ini saya hanya memakai seragam, kita saling mengingatkan saja ya. Jadi saya hanya sedikit menyampaikan tentang kurban ini ya. Jadi kurban ini perintah Allah ya. Jadi dasar kita melakukan kurban di hari raya Idul Adha itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 34. Saya bacakan artinya ya ibu-ibu. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu lah, Ia Tuhan yang Maha Esa, karena Ia berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi ini adalah dasarnya orang berkurban pada saat hari raya Idul Adha. Kemudian ini kalau berkurban itu untuk diri kita, bisa juga ada juga pendapat bisa untuk orang yang sudah almarhum ya. Jadi ibu-ibu pada melaksanakan karena setiap apa yang kita ingin lakukan itu tergantung dari niat kita ya, kembali ke niat kita masing-masing. Kalau ada keraguan maka jangan kita lakukan ya, tapi ini insya Allah ini adalah perintah Allah. Ibu-ibu semua sudah tahu dan sudah melaksanakannya setiap tahun, saya hanya mengingatkan. Kemudian ada keutamaan berkurban ya. Yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu yang pertama. Dan memang orang yang bertakwa itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yang telah kita bahas itu, bahwa orang bertakwa itu yang ketiga itu cirinya menurut Al-Baqarah itu ayat itu menginfakkan sebagian hartanya ya ke jalan Allah. Itu salah satunya adalah kurbannya, itu orang bertakwa. Jadi orang yang berkurban itu insya Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keutamaan yang kedua berkurban adalah menambah amal ibadah kita ya. Nah ini ada
Hadis Ibnu Majah mengatakan yang bunyinya seperti ini: tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah adalah mengalirkan darah, ya. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Nah, itu orang yang berkurban, ya, kurbannya itu yang seperti itu yang menurut hadis Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sebagai syiar agama, ya. Kemudian keutamaan yang keempatnya adalah aksi sosial dan kemanusiaan. Kenapa aksi sosial dan kemanusiaan? Karena daging kurban itu kan kita bagi-bagikan kepada saudara-saudara kita, ya. Kita berbagi. Kurban tidak mungkin itu hewan kurban yang kita kurbankan itu kita sendiri yang makan, pasti kita berbagi kepada. Nah, itulah aksi sosialnya dan kemanusiaan. Nah, keutamaan yang kelima dari berkurban adalah tanda bersyukur. Itu rasa syukur kita kepada Allah, ya. Nah, kemudian keutamaan yang keenam adalah mengagungkan hari tasyrik, ya. Berarti maksudnya kita laksanakan hari-hari tasyrik pada Idul Adha itu dengan berkurban. Kemudian keutamaannya lagi yang ketujuh adalah hari baik untuk makan dan minum, ya. Kemudian yang kedelapan baik untuk memohon kebaikan dunia akhirat, ya. Jadi saya tidak terlalu banyak, siapa tahu ada ibu-ibu yang mau sebentar, karena kita berbagi ilmu. Saya juga tidak terlalu banyak mengetahui. Kemudian kan ada juga itu yang mengatakan kalau kita berkurban tidak potong kuku, ya, orang yang berkurban, ya. Nah, itu terjadi, ya, banyak yang berkurban itu tidak memotong kuku. Ini pendapat ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah hewan kurbannya, bukan orangnya. Tapi ini kan terjadi perbedaan pendapat, kembali ke keyakinan kita masing-masing, ya. Yang dimaksud karena itu tadi kuku-kuku dari hewan kurban kita itu kan akan datang. Itu tadi, ya, dijelaskan dalam hadis bahwa kenapa tidak boleh dicukur rambutnya, dipotong semua, termasuk bulu-bulunya itu, karena itu kelak di hari akhirat dia akan datang menjadi saksi bahwa kita yang seperti saya jelaskan tadi seperti itu. Nah, tapi ada yang memberikan pemahaman bahwa orang yang berkurban, ya, kembali kepada yang mau berkurbannya, apakah mau tidak memotong kukunya selama itu kan kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, ya 1 Zulhijjah itu kalau sudah masuk berarti tidak bisa itu, tidak foto, ya, itu kembali ke pemahaman masing-masing, keyakinan kita masing-masing, ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada lisan saya yang salah, ibu, saya mohon diluruskan, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.